5 amalan menyambut Ramadan. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Saya batasi 5 saja. Yang pertama, amalan yang kita persiapkan adalah perbaiki hubungan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Yang selama ini mencuri, berhenti mencuri. Yang selama ini mengganggu laki orang, berhenti. Yang selama ini melirik bini orang, berhenti. Yang selama ini menyantet, santau, begu ganjang, berhenti. Yang selama ini korupsi, berhenti. Yang selama ini membicarakan aib orang lain, diam. Inilah masanya kita taubat kepada Allah. Syaratnya bagaimana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, berdosa, maka dia mesti mandi taubat. Di mana cara mandi taubat? Sama macam mandi wajib. Bagaimana mandi wajib? Tak tahu mandi wajib. Anakku udah berapa? Udah 3 anak, tak tahu mandi wajib. Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gimana mandinya Pak Ustaz? Itu di sungai, jembatan panjang. Terjun dari jembatan ujung jalan Imam Bonjol itu turun bawah. Insya Allah bukan cuma dosanya hilang, orang hilang sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang silap salah dan berdosa, summa yatatahhar, setelah itu dia mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, kemudian dia istighfar, minta ampun pada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli dhiqin wa min kulli hammin faraja, setiap ada masalah diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada kesulitan, datang ke lapangan. Ada masalah, diberikan solusi. Rezeki macet, maka dilapangkan Allah dengan cara banyak beristighfar. Beristighfar dengan tangan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sependek-pendek astagfirullahalazim. Agak panjang. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Untuk siapa? Disediakan terus. Karena panitia menengok Ustaz ini tak tahan tegak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya tadi subuh sudah jumpa dengan alumni. Habis itu tadi jam 9 di Batubara, Indrapura, Kabupaten Batubara. Sekarang pula di Kabupaten Asahan, di Kisaran. Sebetulnya badan ini capek, lelah, tapi menengok jamaah yang luar biasa, bangkit semangat kita. Ini masjidnya yang besar nih. Tadi saya tanya sama Pak Sekda, berapa isi masjid nih Pak? 10.000 Pak Ustaz. 10.000 nih. Kalau tak percaya hitunglah sendiri. Insyaallah nih Bapak Ibu. Banyak jamaah komplain sama saya.
Ustadz Somad itu ceramahnya bajunya putih terus. Gantilah baju lain Pak Ustadz. Macam tak ada aja baju lain. Saya bilang saya tak cocok dengan baju-baju yang lain itu. Alhamdulillah di Kabupaten Asahan dapat baju PGRI. Pokoknya nanti kalau tonton di YouTube ada pakai baju PGRI, itu di Asahan. Soalnya baju ini dibalikkan lagi ke panitia. Oh, banyak juga tangki lewat. Tempat kami tak ada kereta api. Kereta. Luar biasa masjidnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Besar, sampai ke bawah, sampai ke atas. Jendela-jendelanya mengingatkan kita pada rumah-rumah orang zaman dulu, rumah nenek-nenek kita, rumah negeri istana Melayu. Warna-warnanya pula mengingatkan pada ornamen-ornamen lukisan yang indah. Tapi kalau sholat di masjid ini, tolong jangan matanya liar menengok ke sana. Ya Allah, mantap juga masjid Asahan. Itulah mengapa fokus menengok tempat sujud saya. Saya pun heran kenapa ceramah ini dikasih sajadah. Nampaknya supaya mata saya supaya sujud supaya matanya jangan liar menengok ibu-ibu sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama, kita mesti taubatan nasuha, berhenti, stop. Ini kalian yang lajang-lajang, yang masih pacaran, stop, berhenti. Kalian campakkan mantan-mantan ke tong sampah. Jangan lagi kalian WA lagi. Ini katanya udah tobat, udah hijrah, malam masih juga WA. Yang sahur ya. Ada tuh. Omong kosong semua tuh. Pacaran. Apa itu pacaran? Tak ada. Penuh dengan kepalsuan. Berhenti bertobat kepada Allah SWT. Yang hari Sabtu malam Ahad masih juga lagi bonceng-bonceng. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Juang jauh-jauh. Ambil HP sekarang juga, buka, cari namanya, delete, buang. Ambil HP sekarang juga, buka Facebook, cari namanya, unfriend. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Miligram, Telegram, Kilogram, buang semua. Tak ada itu, buat dosa semua. Apa Ustaz Somad ini bilang buat dosa? Dia sendiri punya FB, isinya pengajian. Boleh. WhatsApp grup, isinya ngundang ceramah. Boleh. Selama untuk kebaikan. Saya gitu juga Pak Ustaz, cewek saya ini untuk kebaikan. Mana bisa? Jadi yang pertama, kita perbaiki menjelang Ramadan adalah sucikan diri dengan taubat nasuha. Yang kedua, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka sambung tali silaturahim. Sambung silaturahim dengan pemimpin, Bapak Bupati. Saya sudah datang Bapak Bupati. Saya dulu ibtidaiyah di pesantren Darul Ulum. Yang mendirikan pesantren itu siapa? Bapak Haji Abdul Manan Simatupang. Jadi Bupati Asahan sampai tahun 1979. Setelah itu didirikan yang pesantren. Anak-anak bisa belajar agama. Alumni-alumni yang pulang dari Mesir tidak dibiarkannya berkeliaran, ditariknya menjadi guru. Dari Libya tarik jadi guru, dari Kairo tarik jadi guru. Dibuatnya pondok tahfiz Quran. Salah satu pembimbing pondok tahfiz Quran di pesantren Darul Ulum, Ustadz Armawi Abdurrahman. Bulan lalu saya ke Brunei Darussalam ceramah, diundang jumpa dengan Ustadz Armawi Abdurrahman, menjalin balik tali silaturahim. Ternyata sempit dunia ini. Jadi kalau banyak orang bertanya ke saya sekarang, Ustadz, pemimpin model apa yang mau kami cari ke depan? Tak usah muluk-muluk macam Nabi Muhammad, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Khattab, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Abdul Aziz. Cukup macam Pak Abdul Manan Simatupang saja cukup.
Allahu Akbar. Jadi bupati dia, didirikannya pesantren, dibuatnya tahfiz Quran, anak-anak menghafal Quran, alumni-alumni yang balik dari Mesir, dari Libya, dari Madinah, ditariknya mengajar, jelas pekerjaannya, anak-anak bisa belajar, segenggam kekuasaan dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu sampai, saya tanya ke Pak Sekda, Pak, itu bangunan apa yang di depan masjid itu? Itu tahfiz Quran. Hah? Kenapa dibangun tahfiz lagi? Apakah yang di Darul Ulum tidak dipindahkan? Tidak Pak Ustaz, yang di Darul Ulum tetap ada, yang di sini dibuat baru sehingga bercabang-cabang. Ternyata buah tak jauh jatuh dari pokoknya. Dulu ayahnya membangun pesantren, membuat tahfiz. Hari ini anaknya membangun masjid yang besar, didirikan pula pondok tahfiz. Jadi kalau banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya pakai kertas, bagaimana tipe pemimpin ideal? Datanglah kalian ke Kabupaten Asahan. Insya Allah nampak kalian contohnya. Ini banyak pemimpin-pemimpin di dalam kertas saja akan membuat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Mana yang kau buat? Ini 300 halaman. Tak apa-apa aja dibuatnya, tak tentu arah. Yang ada ini saja kita isi sudah alhamdulillah. Masjid ini ramai kan. Ustadznya dari mana? Sekolah dari mana? Banyak sekarang ustadz pemain naturalisasi. Diundang dari luar, tapi di sini tidak ada halangan. Ketua UI kita Ustadz Salman dari mana? Dari Suriah, Damaskus, ditarik kemari. Saya baru ceramah di Purba, pondok pesantren Mustafawiyah yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain, berjumpa dengan orang cerdas, hebat baca kitab, Ayahanda Mahmudin. Saya tanya Ayahanda Mahmudin, ingat Ayahanda Mahmudin tuan guru dulu, tuan guru Laru, Ayahanda Laru, alim ulama hebat dari Purba. Ya, di mana dia? Dia terakhir mengajar di Darul Ulum, meninggal dunia. Saya pun hampir juga ke sana, tak jadi. Kenapa? Karena rupanya Darul Ulum menarik orang-orang yang baca kitab, hebat, cerdas, soleh, ditarik. Buatlah lembaga-lembaga. Kau mati meninggal dunia, tapi ini akan tetap kekal abadi. Allahu Akbar. Ini insya Allah ceramahnya dipiralkan, ditonton orang. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon sekjen PBB kalau perlu. Yang tak tahu bagaimana cara beramal soleh. Banyak orang salah kaprah. Apa kata dia? Hebat bupati kami Pak Ustaz, rajin baca Quran, rajin sholat sunat, rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Anak TK bisa baca Yasin, anak TK bisa sholat sunat, anak TK bisa puasa Senin Kamis. Amal pejabat bukan baca Yasin, amal pejabat bukan sholat sunat. Itu amal orang awam. Amal pejabat adalah mendirikan lembaga tahfiz Quran. Allahu Akbar. Dulu ada namanya almarhum Ustaz Bakhtiar Sulaiman, betul? Juara internasional, ditarik mengajar anak-anak. Juara di Makkah Al-Mukarramah, Ustaz Armawi Abdurrahman dari Tanjung Balai Asahan, ditarik. Kenapa? Karena mereka punya kepedulian luar biasa. Ustaz, kenapa tak ditarik Asahan? Udah, saya pun heran. Karena saya memang sudah lama meninggalkan Kabupaten Asahan. Jadi saya tidak ceramah sebagai tamu, saya hanyalah anak yang terbang lama, lalu kemudian hilang dihembus angin. Setelah itu awan reda nampak, itu datang lagi kemari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang bisa bersilaturahim, tapi tak bisa satu-satu saya datangi. Bapak, Ibu, duit banyak, 30 juta, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, merangis, meraung, meratap, labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Bisa tak minta ampun kepada Ka'bah, minta ampun kepada Allah, dosa kawan sekantor? Bisa? Tak bisa. Kita mesti datang bersalaman. Mamin muslimaini, ada dua muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Saya dari depan tadi salaman, mohon maaf adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kami naik dari tangga ke atas, banyak yang mau salaman, tak bisa, saya hanya dari jauh saja. Karena kalau semua mau saya salami, jam berapa kita mau ceramah?
ramai. Jadi mohon maaf, ibu-ibu ada yang mau salaman, saya gini kan. Kenapa? Saya menghindari sentuhan tangan laki-laki perempuan yang tak mahram, jangan sakit hati. Ada juga orang zaman sekarang begini, kalau yang mau salaman nenek-nenek. Kalau ada nenek-nenek mau salaman begini kan ya. Pas anak gadis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau salat berjamaah di sini di masjid besar megah ini, insyaallah silaturahim tak akan putus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu dia salam. Banyak juga orang yang mempermasalahkan salaman setelah sholat nih saudara. Ustaz, boleh salaman setelah sholat? Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Boleh. Sebelum salam, sebelum sholat salaman, boleh. Setelah sholat salaman, boleh. Sebelum makan salaman, boleh. Setelah makan salaman, boleh. Apa larangannya? Yang tak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Siap, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa-dosa mereka, gugur dosanya, kama tasaqat auraqus sajar, sebagaimana daun yang kering dihembus angin, berguguranlah dosa-dosa. Insyaallah setelah bersalaman salaman dosa kita berguguran insyaallah. Amin. Tapi hutang tak lunas. Nah, udah habis salaman nah, cincai lah itu ya. Tak bisa. Udah berapa yang saya sampaikan? Yang pertama taubatan, yang kedua hablum, yang ketiga pelajari ilmu Ramadan. Fa'lam annahu la ilaha. Coba tengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok baca awalnya. Fa'lam, berilmu dulu. Maka sebelum la ilaha illallah berilmu dulu, wujud, tidak, baqa, mu'alafatul hawadis, tiamuhu bin nafsi, wa'daniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua dipelajari dalam sifat 20. Begitu juga dengan puasa. Maka pelajari ilmu puasa. Undang ustaz-ustaz kita, Ustaz Salman Ketua Majelis Ulama Indonesia undang, Ustaz Sulhanuddin Batubara LCMA undang, Ustaz Samsul Qadri Marpauk LCMA undang, Ustaz Ikhwan Rambe itu adik kelas saya di Mesir undang. Ustaz ini kenapa LC aja yang ditunjuknya? Itu yang saya kenal. Yang tak LC bukan berarti tak berilmu. Yang dari Mesir aja berilmu, yang di lokal ini tak berilmu. Banyak yang lama di Mesir tak berilmu. Siapa contohnya? Fir'aun, Qarun, Haman. Itu lama di Mesir itu, tak ada ilmunya. Jadi bukan sekedar lama, tapi dia belajar. Ada juga LC. Pasti tengok ijazahnya rupanya tak ada. Apa arti LC? Lama di Kairo. Tapi abang-abang kita ini terpercaya. Mereka membimbing saya dulu waktu kuliah. Sekarang mereka sudah kembali. Manfaatkan ilmu mereka. Tanya mereka, Ustaz, kami undang Ustaz tapi jangan ceramah. Jawab aja pertanyaan-pertanyaan kami. Buat di kertas, kasihkan pertanyaan-pertanyaan. Di sini pun nanti ceramah ini dibagi 3. Pertama ceramah, yang kedua tanya jawab pakai kertas. Saya baca agak 2, 5, 10 pertanyaan. Habis itu kita baca doa supaya kita diberikan panjang umur, badan sehat, bisa masuk bulan Ramadan dengan baik insyaallah. Download buku saya tentang Ramadan di Play Store. Buka HP masing-masing. Play Store ada? Tak ada Play Store Pak Ustaz, berarti udah laku dijual. Dah, buka di Play Store, tulis di situ 30 fatwa Ramadan. 30 fatwa Ramadan Abdul Somad. Dah, itu dia. Tak pula bagus sih kenal. 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad. Download, habis itu bawa ke warnet, print, cetak agak 10, bagikan ke musola, bagikan ke masjid. Ilmu tentang Ramadan. Nanti banyak orang bertanya-tanya tentang Ramadan. Saya sudah sholat tarawih di masjid, habis tarawih saya witir, habis witir saya pulang. Boleh tak tahajud lagi malam? Boleh. Mana dalilnya?
Karena Nabi pernah sholat setelah witir. Apakah nanti setelah tahajud ditutup lagi dengan witir di rumah? Tidak. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Berkelahi pula antara tarawih 11 dengan tarawih 23. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23, kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih 11, lebih dari 11 bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Berkelahi antara yang 11 dengan 23. Yang ketawa siapa? Yang tak tarawih. Baca bukunya, sudah saya terjemahkan. Fatwa Syekh Atiyah Saqar, Fatwa Syekh Qardawi, Fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Ikatan Ulama Dunia. Baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah saya terjemahkan. Tak bisa mendownload, minta downloadkan. Tak bisa ngeprint, minta printkan. Tak ada duit. Ini beratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara beramal. Ustaz, ada kawan saya berniatnya 1 malam sekali saja, sementara yang satu tiap malam berniat. Boleh apa tak boleh? Yang berniat 1 malam sekali untuk 1 bulan, mazhab Maliki, nawaitu shauma syahri Ramadan, hari Rabu malam Kamis, niat dia sekali. Aku berniat puasa Ramadan 1 bulan full, sah. Yang berniat tiap malam, Syafi'i, Hambali, Hanafi, berniat tiap malam. Yang penting ada berniat. Ustaz, apakah tarawih itu dilafazkan di mulut atau cukup di hati? Usolli sunnatan tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, atau cukup dalam hati saja? Yang satu mengatakan tak boleh dilafazkan, dalam hati saja, tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf, cukup dalam hati. Yang satu mengatakan mesti dilafazkan. Yang mengucapkan dalam hati sah karena niat dalam hati. Adapun yang melafalkan sah karena hatinya was-was. Kalau tak dia sebutkan niatnya, dia ragu. Allahu Akbar. Ini tarawih apa tahajud? Jadi imam apa jadi makmum? 2 rakaat apa 3 rakaat? Ada apa qadha? Usolli, salat apa? Sunnat tarawih. Berapa rakaat? Rak'ataini. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Jadi ada dalil-dalil mazhab-mazhab, bukan kata saya. Saya hanya menukil pendapat ulama. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Ini berkata, ini berkata. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di selah-selah tarawih ada yang berzikir Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud. Boleh apa tak boleh Ustaz? Ada mengatakan tak boleh, menambah-nambah ibadah, bid'ah, dhalalah, finnar. Boleh apa tak boleh? Maka kata Syekh Atiyah Saqar, boleh. Karena dulu orang Makkah selesai 2 rakaat mereka tawaf sunat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah dalil boleh berzikir, bertasbih di celah-celah tarawih. Tapi kalau bisa, mintakan sama Ustadz Ketua MUI supaya diseragamkan se-Kabupaten Asahan pakai 1 lembar kertas. Bacaan zikir tarawih se-Kabupaten Asahan, cetak, print, sebarkan. Bagi anda yang sudah dapat 1 lembar, fotokopi 10 lembar, kirim ke kawan-kawan anda akan dapat 10 rahmat. Bila tidak anda lakukan, 10 laknat akan datang. Bagi, maka setiap dapat lembar bagi, sehingga Bilal itu ada bantuannya, ada panduannya. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Karena sekarang banyak Bilal tak apa-apa katanya. Bacaan lama tak ingat, bacaan baru tak tahu. Ma'bud, imamnya lambat, makmumnya cabut. Tak apa-apa kata dia. Oleh sebab itu maka ini mesti diluruskan. Boleh, silakan. Ini semua. Ustaz, habis salat tarawih imam berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh apa tak boleh Pak Ustaz? Boleh. Silakan. Silakan berdoa.
Jangan tak diaminkan. Ini banyak imam berdoa di SWN. Imam berdoa, Bilal berdoa, tangan ini letakkan di kepala. Kau kenapa tak berdoa? Lama aja belum dikabulkan bosan. Doa lah. Angkat tangan. Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Hanya saja yang berdoa itu janganlah cepat-cepat, pelan-pelan, makharijul hurufnya tepat, jangan membentak-bentak tak tentu arah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allah win alaina fi sakaratil maut. Sekarang banyak orang berdoa tak ada membentak-bentak. Mau apa? Anak-anak kita kan sholat di masjid. Anak-anak yang ikut tarawih itu mendengar. Dan anak-anak itu tidak ngapal doa pakai kertas. Saya tak pernah ngapal doa pakai kertas. Ustaz kok bisa hafal? Karena imam baca doa kita dengar dari belakang. Inti ibu habis sholat tarawih panggil anaknya. Nak, sini. Coba baca apa doa imam itu? Allah, mau. Apa itu baca? Entah mah, itu bunyi dia tu. Ini penting. Jadikan Ramadan sebagai madrasah. Jadikan Ramadan sebagai madrasah, bukan rutinitas, bukan musiman. Tapi setelah Ramadan, yang belum pandai baca Quran jadi pandai, yang belum pandai berdoa menjadi pandai, yang belum ke masjid menjadi ke masjid. Dengan apa? Yang ketiga, ilmu Ramadan. Taubat nasuha, hablum minan nas, ilmu Ramadan. THI, mudah ingat ceramah. T, taubat nasuha, H, hablum minan nas, I, ilmu Ramadan. Yang keempat, Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Nur Asia Jamil. Apa maknanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka siapkanlah Al-Quran. Minta saya Quran masjid. Ini masjid raya apa masjid agung? Masjid agung. Minta saya masjid agung, Quran masjid agung 1. Saya mau nengok masjid Quran agung, di Quran masjid agung ini cemana betul? Quran Masjid Agung ini mantap. Cara baca Quran yang pertama, kalau mau beli Quran, jangan beli Quran kalau tidak ada tanda tasheh. Tanda tasheh, Lajnah Pentasih Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Ketua Haji Muhammad Kailani, Sekretaris Haji Muhammad Sohib Tahir, Jakarta tahun 2000. Karena sekarang banyak Quran tak betul cetaknya. Setelah punya ini barulah dibeli. Ini Quran ini mantap. Tapi bagi saya yang bukan qori, ini saya lupa mana idgham, mana ikhfa, mana qalqalah, mana gunnah, mana bila gunnah. Balik dari sini cari Quran yang warna-warni. Idgham merah, ikhfa hijau, qalqalah kuning, gunnah bila gunnah, maka berwarna-warni dia. Ada tuh di kisaran kan? Spelling Ustaz sama kisaran. Beli. Berapa harga Quran yang ada warna-warni? Di bawah warna-warni itu ada terjemahnya potong-potong. Ini kalau dibaca terjemahnya tak ada. Kalau pahala ada, tapi beli yang terjemah. Di bawah ada terjemah kosakata potong-potong, di samping ada tafsir, di bawah ada asbabun nuzul, ada tajwid, ada tafsir, ada terjemah, ada asbabun nuzul. Berapa harganya? 200.000. Harga sepatu 500. Padahal gunanya menjaga kaki dari tai ayam.
Sedangkan Quran ini tak ada. Banyak pula sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, Quran yang di rumahnya sudah tak bersampul lagi, tak berbaju. Titik ba pun sudah 3 ditambah rayap. Quran akad nikah tahun 80. Itu pun tak pernah dibaca. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itu naik. Gimana ini? Orang Kabupaten Asahan, orang Kisaran, jangan sampai macam ayam mati di lumbung padi. Pondok tahfiz Quran ada. Dari zaman dulu ustaz-ustaz qori-qori ada. Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak masukkan anak hafal Quran? Saya sampai sekarang cita-cita emak saya yang tak tercapai adalah dia ingin saya jadi qori, jadi hafiz. Datang dia ke pesantren Darul Ulum, diserahkannya ke saya ke Ustaz Armawi, pakai pulut kuning panggang ayam. Ustaz, terimalah anakku ini, aku ingin dia jadi qori dan jadi hafal Quran. Pulang saya dari Mesir membawa ijazah LC, pulang dari Maroko membawa ijazah MA, LCMA. Mak, aku sudah LCMA, cita-citaku belum sampai, kau tak qori dan tak hafal Quran. InsyaAllah anak cucu kita hafal insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pun bertanya, siapa qari itu? Anak saya. Bapak yang ngajar? Enggak. Kuserahkan dia ke pesantren Darul Ulum di sana. Kuserahkan dia ke tahfiz Quran di komplek Masjid Agung. Aku ni bodoh, aku ni buta huruf Quran, aku ni tak pandai baca Quran. Aku ingin anakku jangan macam aku. Begitu. Ini banyak orang sekarang. Saya ini bodoh Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Gimana kita mau selamat? Pemimpin Kabupaten Asahan kalau mati meninggal dunia menghadap Allah, ditanya Allah, sudahkah kau siapkan pesantren untuk hafal Quran? Sudah. Sudahkah kau buatkan lembaga tahfiz Quran? Sudah. Sudahkah kau bangunkan masjid yang besar megah mewah? Sudah. Apakah di tepi jalan atau tahu di kampung-kampung, pinggir jalan? Kenapa mereka tak juga beramal? Bukan urusanku lagi Allah. Sudah melakukan semuanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al mahiru bil Quran, anak yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil barara, mereka akan dibangkitkan di surga bersama para malaikat. Mudah-mudahan itu anak-anak kita insyaallah. Pandang ke sebelah kanan, malaikat. Pandang ke sebelah kiri, malaikat. Tengok ke muka, malaikat. Tengok ke atas, malaikat. Mengapa aku bangkit sama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kami yang tak lancar Pak Ustaz? La aqulu alif lam mim. Orang yang berkata alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau yang tak lancar jangan berkecil hati, karena makin tak lancar makin banyak hurufnya, makin banyak pahalanya. Kalau cuma sekali mana? Alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau tak lancar alam. Tapi janganlah tak lancar seumur hidup. Ustaz, ada ustaz berceramah, katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala. Menangislah nenek-nenek menjumpai saya. Kok kenapa nenek kenapa menangis? Katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala Pak Ustaz. Saya bacakan ayat. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam, mudah-mudahan engkau dapat rahmat. Mendengar aja dapat rahmat, apalagi membaca. Oh, jadi dengar pendapat Pak Ustaz ya. Nah, kalau gitu aku dengar aja lah. Mendengarnya nak tangga paling bawah. Karena bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Mandailing. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Batak. Bahasa Arab ada huruf a, ada sya, ada tha, ada wa.
Mana ada bahasa Inggris I love you? Tak ada. Bahasa Arab ada huruf shin. Bahasa Inggris pun ada shin. Apa contohnya? Workshop, shopping center. When are you going? I'm going to Washington. Ada shin. Mana bisa begitu? Bahasa kita terserah. Fa, sha, sa, so. Tak ada beda. Saya suka Ustaz Somad. Tak ada beda. Oleh sebab itu maka perjalanan, perhatikan hurufnya. Kami dulu belajar itu huruf-huruf. Alhamdulillah. Makanya nanti selesai sholat tadarus, sholat tarawih, selesai witir ada namanya tadarus. Kalau satu orang belajar tadrus. Kalau dua orang belajar saling belajar tadarus. Bina musyarakah, dua orang yang saling belajar. Berapa orang yang tadarus? Jangan banyak-banyak. Jangan tadarus satu masjid. Tadarus 10 orang satu halaqah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Satu lembar, 10 lembar, 1 juz. Baca dulu Pak. Bapak dulu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selesai. Bapak baca. A'udzu. Lain Pak. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ikut Pak. A'udzu, bukan zu. Ada za, ada wa, ada za, ada ja. Jangan sampai disatukan. Bolak-balik dikasih tahu, tutup Quran balik, merajuk. Ada pula orang tadarus nih mau menunjukkan dia hebat. Ini aku yang hebat, aku yang sudah belajar. Ketika dikritik orang marah. Coba baca Ustaz Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma baqi. Cepat betul tu Pak Ustaz. Janganlah cepat-cepat. Tak tahu kau aku siapa? Ini LCMA nih. 4 tahun aku di Mesir, 2 tahun di Maroko. Bahasa Arab kami tiap hari. Tak tahu kau siapa? Untung ada yang berani meluruskan. Berapa tahun tadi Ustaz? 6 tahun, 2 tahun di Maroko, 4 tahun di Mesir. Ya, onta lebih lama lagi Ustaz. Jadi bukan masalah lamanya, bukan masalah hebatnya, tapi masalah kita mau rendah hati, dikritik, diluruskan orang. Itulah makna tadarus. Ada pula di masjid ini tadarus ibu-ibu ngajinya biasa, ketawanya sampai masuk ke mikrofon. Alhamdulillah. Dengar orang. Biasa kalau sudah masuk pertanyaan itu artinya saya sudah ceramah 60 menit. Sementara yang saya sampaikan baru berapa? Taubat nasuha, hablum minan nas, ilmu Ramadan, Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, siapkan duit. Untuk apa duit? Ibu di rumah berapa orang? 4. Suami, istri, anak 4 orang. Budget biasa masak kolak berapa? 4 piring. Buat 8. Untuk apa 8? 8 piring, 4 piring di rumah, 4 piring anak yatim, fakir miskin, panti jompo, orang tua. 4. Siapkan duit banyak. Berapa biasa bapak ngasih belanja? 4 juta. Bulan Ramadan ini tingkatkan 8. Ibu setuju? Alhamdulillah, sejak Ustaz Somad datang naik APBD kami. Nampaknya ada pesanan. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Kami di Mesir ada namanya Maidatur Rahman. Tanya Ustaz Sulhan, tanya Ustaz Samsul Qadri Marpau, tanya Ustaz Ikhwan Rampe. Ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman Allah yang Maha Penyayang. Maidatur Rahman meja makan Allah. Apa maknanya? Meja makan gratis, makanannya silakan, buka puasa gratis. Jam 6 sore
anak-anak Indonesia sudah tak ada lagi di asrama, tak ada lagi di rumah kos-kosan, semuanya pindah ke Maidatul Rahman menunggu buka puasa. Hari pertama ayam, orang Mesir motong ayam 2 kali potong aja, 1, 2, seperempat, bukan macam orang kita dimutilasi, hancur ayam. Oh, Ustaz nyindir makanan di rumah Pak Bupati ya? Enggak. Di rumah Pak Bupati tak ada ayam tadi. Kami makan anyang sama kerang. Mantap. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah mau diceritakan dengan kata-kata. Hari kedua daging. Di Mesir tuh ganti menu 3 kali. Hari pertama ayam, hari kedua daging. Dagingnya tebal-tebal. Ingat ibu sabur telepon. Macam itulah, tebal-tebal. Potongnya mereka luar biasa. Bukan macam tempat kita. Tempat kita daging ini tipis. Potongnya pakai rautan pensil. Pedasnya minta ampun. Makan sehari 2 hari mencret. Hari ketiga ikan. Padahal sungai Nil cuma, tapi ikannya besar-besar, ikan membruka, ikan luar biasa. Itulah yang kami jadikan makanan 3 hari. Orang Mesir dengan orang Saudi Arabia tak sama. Orang Makkah Madinah kalau bersedekah biasa, dia kaya, minyaknya banyak, petrodolar. Tapi Mesir sama susah macam kita. Dan orang Mesir ini bersedekah tidak formal, tidak formal. Jumpa sama kita di stasiun bis, diambilnya dompet, keluarkannya duit. Indonesia. Kalian anak Indonesia ya? Ya, ani, aku kasih 100 pound, pergi buka sama kawan kalian. Tak macam kita. Orang kita kalau mau sedekah buka, diundang anak yatim jam 5. Jam 5 suruh datang. Buka puasa jam 6.30. Sejam setengah suruh baca Yasin 3 kali. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sudah mau habis. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqal. Jam 6.15, sejam 15 menit sudah baca Quran. Anak yatim itu pun sudah lemas, disuruh pula tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. Jam 6.30 dia pun pingsan. Saya sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada jamaah, jangan kalian menyiksa anak yatim. Suruh anak yatim itu datang jam 6, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, wa binnas sekali, Fatihah sekali. Kasih dia makan, kasih dia duit. Ini lamanya minta ampun. Habis itu suruh dia, la ilaha illallah, la ilaha. Semangat mereka kena mau berbuka. Kencanglah kipas angin. Tertutup piring. Ditengok di balik, rupanya mie goreng. La ilaha illallah. Kok tahu ini bagus untuk tak datang. Berikut ini santunan anak yatim. Kepada ibu-ibu pengajian, dipersilakan menyantuni anak yatim. Oh, semangat menyapu kepala anak yatim. Oh, salah. Kalau ditengok anak yatim kembali ke rumah, suruh dibukanya lah amplop 2.000 perak. Celaka ini kata anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Yang menyanyiakan anak yatim. Dulu orang kasih duit sapu kepala, kasih duit sapu kepala, kasih duit. Sekarang enggak, kasih duit sapu kepala, streaming pula. Ini amal apa? Nanti kalau ada yang bertanya berapa lama Ustaz Somad ceramah di Masjid Agung Kabupaten Asahan Kisaran itu, 1 jam dia ceramah. Apa yang disampaikannya? 5. Apa aja yang 5 itu? Aku pun tak ingat apa-apa kata dia. Lah kenapa kau datang? Aku mau nengok aja, ada tak dia di alam nyata. Kalau niatnya karena Allah, baliknya akan karena Allah, betul. Tapi kalau niatnya datang karena tak baik, maka balik akan menjadi, kita doakan menjadi baik. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? T, taubat nasuha. H, hablum minan nas. I, ilmu Ramadan. Q, Quran.
S, D. Duit. Mengapa Ustaz pilih D? Karena orang payah melupakan duit. Maka saya pilih D. Nah, saya Pak Ustaz yang 4 itu tak ingat saya. Duit itu aja ingat. Nah, bagus. Bagaimana puasa seorang 3 tahun ini, tahun lalu masih ada utang? Besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari lagi masih boleh puasa. Hai ibu yang kemarin masih tinggal 4 hari, bayar 4 hari. Ini ada hadisnya jelas. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa. Yang tak boleh itu puasa sunat. Dulu sebelum nisfu Sya'ban dia memang tak pernah puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dia puasa sunat. Boleh apa tak boleh? Tak boleh. Tapi puasa qadha boleh. Puasa kafarat boleh. Puasa fidyah boleh. Maka bayarlah hutang yang kemarin. Ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar. Ustaz ini kenapa ibu-ibu aja yang disuruh? Karena ibu yang punya hutang. Rupanya laki ibu itu 10 hari pula dia berpuasa. Bapak-bapak bayar hutang. Man mata, siapa yang mati wa alaihi syamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tak ada tawar menawar. Maka yang kemarin ada tinggal puasa, tinggal puasa. Ibu yang paling banyak tinggal puasa. Waktu menghamilkan anak 30 hari tinggal. Lahir anak, menyusukan anak 30 hari tinggal. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari tinggal. Anak-anakku, untuk kalian yang lajang perkasa, 1 orang kalian 90 hari mak kalian tak puasa. Di tahun berikutnya dia mau puasa lagi, adik kalian pula lahir. Ya kalau anaknya 2, do re mi fa sol la si do la sol fa mi re do. Berapa utang puasanya? Bayar. Amalan apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu arti siam? Tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Itu nama ibadahnya, siam. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mata aku memang bertahan dari subuh tadi sampai maghrib tak buka-buka. Itu bukan siam, itu namanya niam. Tidur. Siam itu tetap beraktivitas, tapi tetap menundukkan pandangan. Misal nampak orang pakai baju besar kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Sedikit-sedikit aja. Astaga. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya si Anu sudah hamil 3 bulan tak ada suaminya, suami. Ya, siap. Ya, jangan kita bicara aib orang lain. Diam. Tapi aku udah TM nih, gimana? Nanti habis maghrib udah sampai. Jadi siangnya disiapkan dengan siam, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengarkan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo, makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pulang bawa air 1 gayung. Abang bangun apa tidak? Ini udah mau azan semua. Tak jelas bagaimana kapten mana pasukan. Nah, tadi buatkan pengajian ini oleh PGRI Asahan dan pengajian Az-Zihniyah. Ambil air Pak, percikan ke wajah ibu. Percikan ke wajah. Bangun. Itu kalau yang udah nikah 20 tahun.
Oleh pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentangkannya lah sajadah, masya Allah. Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta. Usolli sunnatan tahajud rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Tak saya lanjutkan. Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal. Kenapa lah ini imam itu dulu. Gede kali Ustaz. Macam suara Ustaz berserak-serak di Tanjung Balai Asahan, berserak-serak di kisaran nih Pak Ustaz. Kenapa orang Kabupaten Asahan di enak-enak suara? Hebat. Rupanya dulu katanya waktu Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Itu cerita tuh saya dengar dari kecil tuh. Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya di Kabupaten Asahan. Sekarang baru saya terpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Mana ada daun sirih di Mesir? Tapi yang penting suaranya mantap-mantap. Juara qasidah Piala Presiden dari Kabupaten Asahan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wat-tuqa, tanamkan rasa takut dalam hati kami, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan kami kecukupan ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda-mudi kaum muslimin muslimat. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami bil khusus Kabupaten Asahan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan bongkar. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, kami selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali guru-guru kami yang sudah mendidik kami. Kami tak dapat membalas budi baik mereka ya Allah, hanya Engkau yang dapat membalas mereka. Andai mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah. Andai mereka masih hidup, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Berikan mereka kebaikan, sehatkan mereka, selamatkan dari para malapetaka, bencana, kesukaran dan kesulitan hidup ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.